Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus. Bicara TNI, ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita diskusikan. Dari mulai riuhnya RUU TNI yang kemudian sekarang sudah jadi undang-undang, kita juga bisa bicara soal premanisme. Bagaimana kemudian Gubernur Jawa Barat berkali-kali bilang bahwa iklim investasi kita tuh terganggu gara-gara ada premanisme dan seterusnya. Keinginan pemerintah pusat soal makan bergizi gratis, soal Pak Presiden ingin menggenjot pangan kita supaya cepat jadi lumbung pangan nasional, kemudian kita jadi swasembada pangan dan seterusnya. Sepertinya hal-hal itu yang harus dijawab oleh TNI Angkatan Darat. Nah, pagi hari ini saya M. Subhan tidak sendiri. Karena kalau saya ngomong sendiri itu namanya beropini. Jadi kita akan ngobrol pagi hari ini dengan Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel Infantri Hista Soleh Harahap, SIP, MIP. Selamat pagi, Dan. Selamat pagi, Mas Subhan. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, terima kasih sudah diundang ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Ya. Karena Komandan berkali-kali membatalkan karena aktivitas sibuk sekali ya. Kebetulan kegiatan luar biasa padat kemarin. Ya. Hari ini agak Hari ini mudah-mudahan landai. kita bisa berdiskusi. Oke. Berarti beres rekaman ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol ya? Masih bisa ngobrol-ngobrol, kita lanjutkan. Oke. Dan sebelum saya masuk ke beberapa hal tadi yang kita sampaikan, Komandan. Kalau di kantor Komandan, pagi-pagi seperti ini biasanya aktivitasnya apa nih? Kita pagi-pagi diawali dengan tentunya apel pagi, Mas, kemudian dilanjutkan dengan olahraga bersama. Oke. Setelah olahraga bersama, kemudian pendinginan dilanjutkan dengan kegiatan masing-masing staf sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Apel, lari, Kegiatan begitu, kemudian ya pembinaan di satuan, Mas. Ya, pembinaan di satuan. Coba kalau di TNI itu kan harus selalu siap ya, bahkan kalau jawab aja langsung siap gitu ya. Harus selalu begitu ya, Dan ya? Iya. Sudah aturan. Sudah aturannya begitu. Ya. Boleh nggak kalau jawabnya nggak gitu? Misalnya anggota komandan gitu, jawabnya ya biasa aja gitu. Bisa nggak sih Pak seperti kita di kantor-kantor pada umumnya gitu? Bisa, asal berani, Mas. Kayaknya nggak ada yang berani ya? Iya, tapi itu memang itu kan suatu sebetulnya kalau dibilangkan etika ya. Oke. Etika, kemudian juga diperkuat dengan aturan yang tertulis. Nah, jadi harus kita laksanakan. Setahu saya Komandan ya baru beberapa bulan ini ada di Cirebon. Sebelumnya agak jauh nih. Ditugaskannya di Merauke ya? Merauke, betul. Perbedaannya apa, Dan? Begitu datang ke sini, Dan? Kalau perbedaannya memang yang pertama kompleksitas wilayah ya lebih kompleks. Oke. Kemudian adat istiadat jelas, kearifan lokalnya juga jelas berbeda. Ya tentunya masing-masing provinsi atau masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda ini. Tetapi dimanapun kita bertugas, selama bumi dipijak, langit dijunjung, insya Allah berjalan dengan baik. Oke, luar biasa sih. Jadi kalau Cirebon apa nih? Setelah beberapa bulan di sini apa yang menarik dari Cirebon? Cirebon ini kompleks ya, kompleks. Artinya kita punya kearifan lokalnya, baik wisata religi kita punya, kemudian kulinernya kita punya, wisatanya juga kita punya ini. Kemudian kita punya warisan budaya, salah satunya batik. Betul. Ya kita miliki. Nah ini kekayaan ini sebetulnya kalau kita manage dengan baik atau kita atur dengan baik, insya Allah ini bisa sangat-sangat berkembang, pasti maju. Pasti ya? Jadi waktu ini mah kita santai-santai dulu, Dan. Waktu komandan di Merauke kemudian dapat surat panggilan atau surat tugas, Anda dipindah ke Cirebon. Ya. Apa, Dan, rasanya, Dan? Ya senang, pastinya senang yang pertama. Lebih dekat ke rumah, lebih kan? dekat lebih dekat dengan kebetulan keluarga saya juga ada di Jawa Barat. Nah kemudian tetapi sebetulnya kalau dilihat dengan tantangan, dengan kesempatan untuk berbuat lebih banyak, sebetulnya di Merauke itu lebih ya. Apa? Kamtibmas atau ya, bukan. Jadi sebelum saya ditempatkan ditugaskan di sini, ini kita melaksanakan program pemerintah awal, yaitu melaksanakan pembukaan lahan 1 juta hektar. Saat itu? Saat itu, 1 juta hektar persawahan.
Nah, kemudian saat itu juga ada disiapkan untuk 2 juta hektar lahan tebu. Lahan tebu. Nah, jadi potensi-potensi itu yang harus dikembangkan di sana pada saat itu. Oke. Ya, alhamdulillah berjalannya waktu itu sudah mulai berjalan, nah, sehingga kita dipindahkan ini ke sini nih. Wah, Iya. luar biasa. Iya. Mudah-mudahan betah nih dan di sini di Cirebon ya. Insya Allah, amin. Cuaca kan lebih panas di sana kan? Cuaca hampir mirip. Oh, Mas. iya? Iya, karena sama-sama dekat pantai kan. Oke. Iya. Baik. Ini saya janji Pak, ini pertanyaan receh sebelum kita akan mulai diskusinya. Iya, iya. Silakan, Mas. Saya tahu Kombanan ini dari Cimahi sebenarnya. Iya. Kenapa namanya Harahap? Nah, ini jadi orang tua saya, pihak dari bapak ini berasal dari Sumatera Utara. Oke. Ya, Sumatera Utara, dan ibu berasal dari Jawa Tengah. Nah, kalau adat Batak ini kan marga turun dari pihak bapak, dari bapak. laki-laki. Iya, iya, iya. Makanya kita ada Rahapnya. Lah Sundanya dari Iya. mana? Nah, kalau Sunda saya besar kecilnya di Cimahi. Bandung, di Cimahi. Oke. Gitu deh. Sudahlah, cukuplah itu obrolan nggak penting itu. Pak. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama, Ya, Dan. silakan, Mas. RUU TNI riuhnya luar biasa, demo di mana-mana, bahkan mungkin walaupun sekarang sudah jadi undang-undang, Undang-undang, ya. orang masih ngomongin tuh soal RUU. Bagaimana kemudian ketakutan sebagian orang bahwa TNI akan ada di semua lini gitu ya, dari 10 jadi 14 kementerian lembaga dan seterusnya. Juga soal misalnya kok ini kayak cepet banget sih gitu bikin pembahasannya dan seterusnya. Apa yang bisa dijawab, Dan? Baik, kita memang menyadari bahwa munculnya dari rancangan undang-undang sampai dengan undang-undang ini kan menimbulkan polemik, kemudian menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak ya. Tapi kalau kita lihatnya sebetulnya proses penyusunan ini sudah dimulai sejak tahun 2019 sebetulnya. Nah, kemudian juga kenapa kok tiba-tiba begitu ini kok bisa muncul, tidak ada di program legislasi prolegnas itu tahun 2025 kok tidak ada, kok tiba-tiba ada. Nah, ini tentunya pasti ada urgensi, ya kan? Ada kepentingan yang sangat mendesak sehingga harus undang-undang itu dijadikan undang-undang, rancangan undang-undang itu. Nah, yang pertama dasar hukum dulu kita bicara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan bisa dimasukkan rancangan undang-undang itu apabila ada urgensi. Di pasal 23 ayat 2 disampaikan seperti itu. Nah, kemudian urgensinya apa? Urgensinya ini terkait dengan salah satunya perkembangan lingkungan strategis. Kalau kita lihat kan bagaimana sekarang ini Ukraina dengan Uni Soviet masih perang. Kemudian juga terkait dengan perkembangan di Laut Natuna Utara, kemudian di Papua, kemudian banyak lagi perkembangan lingkungan strategis baik di global, kemudian kawasan maupun di nasional, yang tentunya salah satu yang berpengaruh. Harus urgensi itu ya. Kemudian yang kedua juga salah satu urgensinya adalah batas usia pensiun pimpinan TNI. Nah, kenapa batas usia pensiun TNI ini kok bisa menjadi salah satu urgensi atau ini yang menjadi diutamakan begitu. Nah, perencanaan yang dibuat oleh pimpinan TNI ini tentunya bukan hanya berbicara jangka pendek, menengah, panjang. Begitu. Tetapi ini dikaitkan dengan batas usia pensiun. Ini kadang-kadang yang membuat kebijakan atau terkait dengan program kebijakan strategis itu belum dijalankan sepenuhnya sudah pensiun. Oh iya juga ya. Nah, akhirnya belum tentu setiap pemimpin itu kan memiliki kebijakan yang tentunya masing-masing memiliki kebijakan itu. Belum tentu dia mau melanjutkan. Betul. Nah, ini urgensi itu salah satunya. Tapi kalau soal itu saya potong sedikit ya Dan ya. Tapi kalau soal itu kenapa aturannya yang nggak dirubah aja? Jadi pemimpin berikutnya harus nerusin yang lalu gitu. Kenapa nggak bisa begitu? Ini kalau kita bilang kok bisa begitu tadi saya sampaikan setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Ya kan? Ada kebijakan masing-masing yang tentunya pasti berbeda-beda karena situasi yang dihadapi kan belum tentu sama. Betul. Begitu. Kenapa dari 10 jadi 14 KL?
Nah, sebetulnya penambahan itu dari 14 lembaga, kementerian atau lembaga, itu kalau kita melihat beberapa tahun belakangan, dari tahun 2019 saja, Mas, bahwa penambahan itu sebetulnya sudah kita lakukan secara tidak langsung itu sebelum diundang-undangkan. Betul. Sebelum diundang-undangkan. Oh, oke, I see. Berarti ini lebih kepada kita perlu payung hukum Betul. supaya tidak menyalahi. Supaya tidak menyalahi. Ya, sebagai contoh misalnya, Kepala BNPB saat itu pada saat Pak COVID, Doni, ya? Pak Doni Munardo almarhum. Itu kan TNI, prajurit aktif, bintang 3. Iya. Kenapa tidak ada penolakan pada saat itu? Iya juga sih. Iya kan gitu. Kalau Iya misalnya sih, kita iya. bicara ini Iya, betul. begitu. Nah, sekarang ini kita buat dasar hukumnya atau landasannya supaya tidak disalahkan. Begitu. Kemudian Bakamla dari dulu sudah angkatan laut. Pimpinannya. Basarnas, angkatan udara. Begitu. Kalau dari analisa TNI Angkatan Darat, kira-kira apa yang membuat orang jadi riuh begini? Padahal dari dulu kita udah melakukan kok. Ya, mungkin. Yang pertama pasti karena ketidaktahuan. Yang kedua mungkin ada upaya-upaya pihak-pihak tertentu mungkin yang tidak menghendaki bahwa TNI, ada kekhawatiran maksud saya, ada kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu yang wah ini kalau misalnya TNI aktif ini ada di lembaga-lembaga kementerian atau lembaga yang tadi, ini bisa kembali ke zaman Orde Baru di fungsi ABRI. Gitu. Artinya wajar kan kalau saya punya kecurigaan tentang itu, dan itu yang harus dijawab oleh TNI kan. Betul. Salah satunya adalah ya sebenarnya kita butuh payung hukum yang selama ini sudah kita lakukan sebenarnya. Betul. Tapi kalau kemudian kementerian lembaga yang bisa diisi oleh TNI ini makin banyak, Pak. Saingan kita banyak jadinya, Pak. Ada TNI-nya juga itu, Pak. Gimana tuh? Sudah jelaskan. Yang harusnya diisi oleh sipil kan akhirnya diisi oleh Bapak nanti. Iya, betul. Nah, gimana itu, Pak? Kan sudah dijelaskan bahwa jabatan-jabatan yang diisi oleh TNI atau prajurit aktif ini kan bersifat operasional, Pak. Bukan karir administratif. Oke. Artinya hanya bersifat operasional. Ya, kalau dibilang strategis memang semua strategis. Ya. Tetapi diharapkan dengan adanya prajurit aktif di lembaga atau kementerian itu, ini bisa berkolaborasi sebetulnya dengan pihak sipil. Itu intinya sebetulnya. Itu intinya. Ada ketakutan lagi soal lahirnya kembali dui fungsi ABRI. Anak-anak sekarang kayaknya nggak tahu, Pak. Dui fungsi TNI tahunya mungkin ya. Dui fungsi ABRI tuh zaman dulu tuh. Ada ketakutan itu. Gimana menjawabnya? Nah, kita harus lihat dulu konteksnya. Pada saat zaman Orde Baru, dui fungsi ABRI ini kan di mana sih posisi TNI pada saat itu? Kan berada di lembaga-lembaga legislatif, Pak. Nah, tentunya kalau dia berada di lembaga-lembaga legislatif bisa mempengaruhi pemerintahan. Makanya sekarang nggak ada. Kan? Sekarang tidak ada. Dihilangkan. Nah, kemudian loh Pak, itu nanti kan sama saja Pak. Dia masuk ke lembaga atau kementerian yang tadi 5 tambahan tadi. Itu bisa mempengaruhi. Nah, sekarang kita ambil contoh. Apakah di lembaga BNPB bisa mempengaruhi legislasi? Misalnya kan tidak. Di Bakamla tidak, tetapi memang sesuai dengan badan itu saja, operasional badan itu saja, tidak mempengaruhi, ada hubungannya dengan yang lain. Artinya ketika seorang anggota TNI, perwira tinggi lah tentu saja rata-rata komandan, mereka menjabat sebuah jabatan yang bisa diisi oleh sipil, secara otomatis dia berhenti dulu dari karir dia di TNI atau dia berjalan beriringan? Jadi kan sudah dipisahkan ini, Mas. Jadi untuk 14 kementerian atau lembaga itu dapat diisi oleh prajurit-prajurit yang aktif. Ini sesuai dengan undang-undang yang lama kan ada 10. Itu kan sudah sebetulnya. Tinggal ditambahkan yang 5. Nah, kemudian apabila pejabat TNI aktif ingin mengisi jabatan-jabatan di luar dari 14 KL itu, dia otomatis harus pensiun. Harus pensiun? Iya, dan ini harus sepengetahuan dan ditetapkan oleh Presiden. Presiden harus tahu ini, jadi tidak bisa sembarangan. Artinya dia alur untuk mengajukannya saja sudah agak rumit ya? Agak rumit, betul. Nah, kemudian ini pun diawasi oleh Kementerian Pertahanan. Tentunya PAN RB juga mengawasi, DPR juga mengawasi. Luar biasa sih. Jadi sebenarnya clear ya sampai sini ya? Kalau soal ini, Dan, saya masih di RUU dulu ya, Dan ya, maaf ya. Tadi kan ada kekhawatiran gini misalnya, soal bisnis, soal TNI berbisnis, gitu ya.
Kalau saya akan melakukan bisnis ini, Iya. kemudian ada TNI juga akan melakukan bisnis ini, Iya. bisnis yang sama. Iya. Waduh, mana mungkin saya bisa bersaing nih sama TNI nih. Iya. TNI punya kekuatan, punya senjata, ya kan, punya power dan seterusnya. Iya. Gimana dijawabnya tuh, Nah, Dan? gini, memang menurut undang-undang kan kita tidak boleh berbisnis ini. Oke. Berbisnis dalam arti berbisnis yang tadi Bapak Mas sampaikan tadi. Berarti kan ada bisnis yang apalagi bersaing dengan Ya. sipil begitu kan, itu kan di luar dari tupoksi TNI sendiri. Sesuai undang-undang kan tidak ada itu disampaikan. Iya, Nah, iya. tetapi untuk prajurit-prajurit tersendiri yang memiliki usaha sendiri itu kan bukan berbisnis. Dia kan mencoba untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Oke. Satu. Dan tidak, dengan tanda petik, tidak menggunakan kekuasaan ataupun tidak menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi sekitarnya. Sekitarnya. Ya, supaya untuk apa namanya? Supaya Siapa yang untuk bisa melakukan mengawasi ini. itu dan memastikan mereka tidak melakukan power itu? Ya. TNI ini kan berjenjang. Misalnya Kodim ada Korem, Korem ada Kodam. Oke. Ini kan pasti akan terpantau. Oh. Iya. Dan usaha-usaha kecil prajurit-prajurit itu kan bisa kita lihat itu, iya kan? Tidak yang skala yang korporat besar, korporat gitu ya. besar, bukan. Tapi memang murni untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita pun punya koperasi, kan sama. Badan-badan lain pun punya koperasi. Punya koperasi. Iya. Dan koperasi TNI setahu saya memang untuk menghidupi TNI-nya sendiri. Betul, menghidupi ke dalam. Ke dalam. Iya, gitu ke dalam. ya. Begitu. Ya, sebenarnya Jadi enggak. kalau ada kekhawatiran, saya kira enggak perlu ya. Iya. Itu salah satu bisnis. yang kemudian jadi pembicaraan di ruang Iya, publik kan. iya, iya, Kalau misalnya saya berbisnis, kemudian TNI juga berbisnis di Iya, bisnis iya, yang sama. iya. Waduh, saya nggak mungkin bisa lawan TNI dong. Mereka punya power kan gitu. Tapi jawabannya ke situ. Sedikit saja soal tadi. Ketika misalnya Pak Doni Munardo jadi ketua BNPB, ketua BNPB, BNPB ya, betul. ngurusin kopi dan seterusnya. Kan juga tadi komandan bilang mereka sama sekali tidak menggunakan powernya untuk berada di posisi itu. Iya. Itu karena memang ada aturan dari dulu sudah ada, atau memang pimpinan mereka tertingginya yang mengingatkan bahwa kamu nggak boleh begini, Bu, nggak boleh begitu. Enggak. Tentunya setiap kementerian ataupun lembaga tadi memiliki tupoksinya masing-masing. Oke. Ya, pasti seseorang dijabatkan di posisi itu mempelajari dulu nih tupoksinya apa nih. Nah, kita akan berjalan dengan tupoksi itu. Oke. Gitu, Mas. Iya, Jadi kalau dibilang, melebar ke yang lain, berarti kan bukan tupoksinya ini. Oh, Jadi buat oke. apa dia harus Iya, menjalankan iya. yang bukan Ngapain tupoksinya ngurusin gitu. itu, gitu Iya, ya. Iya, iya. begitu. Jadi fokus kepada tupoksi itu. Oke. Gitu. Dan kita mau ngomongin berikutnya, dan ini di segmen kedua kita akan bicara soal premanisme. Iya. Tapi tadi sebelum kita rekaman saya tanya, komandan suka kopi atau teh? Iya. Kan jawabannya teh. Iya. Kenapa nggak suka kopi? Diminum dulu lah. Oh, iya. Diminum dulu, Dan. Diminum dulu sebentar. Diminum dulu. Iya. Baik, terima kasih. Oke. Tapi itu pertanyaan serius sih. Ya, Komandan serius emang nggak ini ya. ngopi atau gimana? Ini teh hangat sesuai dengan permintaan komandan ya ini. Oh, Ya. terima kasih, Mas. Jadi kan pertanyaannya tadi antara suka kopi atau teh. Ya. Kalau redaksinya suka, Oke. berarti kan berlangsung terus-menerus. Terus-menerus, Nah, iya, begitu. iya. Nah, artinya bukan berarti tidak suka kopi. Oh, oke. Saya harus ganti diksinya kalau begitu. Memang kalau di Indonesia itu orang selalu dikasih dua variabel aja. Ya, dua Iya variabel, kan? ya. Begitu. Kamu suka kopi atau teh? Saya suka teh. Oh, kamu nggak suka kopi, Nah, gitu ya. itu. Jadi Oke. belum tentu gitu kan. Jadi Ya. belum tentu. Belum Jadi tentu. sekarang harus dibikin kopi. Ini Nggak saya usah. bisa nyuruh kok ini. Terima kasih, Mas. Ya. Oke. Dan Ya. gubernur kita itu sering banget bilang bahwa iklim investasi kita tuh rusak gara-gara premanisme. Ya. Bagaimana kemudian TNI Angkatan Darat, wabil khusus tentu saja Korem 063 menjawab bahwa wilayah hukum yang kita punya itu bisa terbebas dari ancaman premanisme itu. Ya, baik. Pada beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah, pada saat Pak Gubernur dilantik, Oke. beliau mencanangkan ada 5 program. Salah satunya adalah mengatasi aksi premanisme. Oke. Nah, ditindaklanjuti dengan membentuk Satgas, Satgas Pemberantasan Aksi Premanisme, tingkat
provinsi. Oke. Nah, berarti di situ ada ada Kodam, kemudian di situ ada Polda, ada Kajati, kemudian dengan pemerintah daerah juga di situ di dalamnya. Nah, saya sudah sampaikan kepada jajaran khususnya wilayah Korem 063 untuk berkolaborasi dengan Forkopimda di wilayahnya masing-masing untuk membuat perda terkait Satgas anti premanisme. Begitu. Tadi yang disampaikan oleh Mas bahwa ini kan mengganggu iklim investasi ini di mana-mana. Padahal investasi itu sangat menguntungkan dan bisa membangun di wilayah-wilayah. Nah, jadi turunan dari Satgas yang disampaikan oleh Bapak Gubernur itu kita tindak lanjuti dengan membentuk Satgas-Satgas. Nah, tinggal sekarang bagaimana tiap-tiap kabupaten dan kota yang berada di wilayah Korem 063 ini kita ayo sama-sama gitu. Ini bukan masalahnya hanya masalah pemerintah daerah saja. Ini masalah bersama. Gitu. Tetapi juga kita harus arif dan bijaksana dalam melakukan aksinya atau tindakan itu tersebut. Ya, karena ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Nah, supaya tidak menimbulkan gesekan. Karena bagaimanapun juga yang melakukan aksi premanisme adalah masyarakat kita juga. Masyarakat kita sendiri. Ya, jadi bukan berarti kita bilang tebas atau berantas gitu, langsung kita main kasar, itu bukan. Bukan. Itu mungkin langkah-langkah yang paling terakhir gitu. Ada tidak dan upayanya misalnya ya dikumpulkan saja dulu itu ormas-ormas, dikumpulkan kemudian diberikan disampaikan informasi edukasi dan seterusnya. Untuk di Korem sendiri pernah kita laksanakan. Jadi saya melaksanakan kegiatan silaturahim dengan beberapa tokoh-tokoh ormas yang berada di wilayah kabupaten dan kota Cirebon. Itu saya undang ke Korem. Tapi izin Dan, ini saya bisa mute sih. Saya bisa mute sih. Tapi izin Dan, itu yang dikumpulin ormas-ormas yang baik-baik atau yang gimana? Enggak, jadi saya kumpulkan situ ada yang dari geng motor. Kemudian ada yang dari laskar-laskar yang memang tergabung yang terdaftar dalam Kesbangpol ya. Saya mintakan daftar dari Kesbangpol, kemudian kita juga punya daftar juga. Itu saya kumpulkan. Jadi intinya yang saya kumpulkan itu bukan menekan ataupun menakut-nakuti misalnya gitu, bukan. Tetapi saya mengajak kepada mereka bahwa Cirebon ini milik kita. Gitu loh. Ayo kita bangun sama-sama. Gitu loh. Kalaupun memang ada misalnya perbedaan pendapat ataupun ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ayo kita diskusi, kita bicara, kayak gitu. Jadi bukan langkahnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan kita sendiri. Gitu. Apa jawaban mereka rata-rata? Ya, alhamdulillah pada saat itu mereka sepakat dalam arti apa yang saya sampaikan bisa diterima dan saya pun tidak membatasi. Jadi hal-hal yang bisa dikomunikasikan, saya berikanlah nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi. Dari mulai saya sendiri sampai ke jajaran yang di bawah. Artinya setelah obrolan itu berlangsung dan komandan bisa nggak memberikan, saya nggak tahu itu bentuknya garansi atau bukan ya. Apakah komandan bisa memberikan garansi bahwa sebenarnya kalau Anda mau berinvestasi di paling tidak di daerah teritorial kita, aman sebenarnya? Ya, insya Allah. Karena yang saya lakukan ini dilakukan juga oleh jajaran saya, kodim-kodim saya, 8 kodim yang ada dari mulai Karawang sampai dengan Kabupaten Cirebon. Nah, Karawang, Purwakarta, Subang ini melakukan hal yang sama, begitu. Nah, tetapi kan kita tidak bisa mengawasi satu persatu, betul. one by one. Dan gitu, setiap daerah punya kerawanan berbeda-beda. Punya kerawanan berbeda-beda. Jadi tinggal bagaimana nanti Forkopimda yang ada di sana mengelola itu, potensi itu. Gitu. Kita akan masuk ke ini Komandan. Saya sudah diingatkan waktu saya sudah hampir habis. Kita akan bicara tadi soal premanisme. Pak Presiden kita wanti-wanti betul selama pemerintahannya kita harus segera swasembada pangan. Dari 5 tahun bahkan beliau yakin setahun ini kita bisa swasembada. Menteri-menterinya bilang begitu. Dalam hal ini porsi yang akan diambil oleh TNI Angkatan Darat terutama 063 Sunan Gunung Jati apa nih? Baik. Jadi setelah Presiden mencanangkan kebijakan ataupun programnya terkait di dalam Astacita, tentunya dari Mabes TNI, kemudian Mabesat, Angkatan Darat,
ini mempunyai kebijakan, mempunyai program-program juga yang mengarah ke sana. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Salah satu contohnya ketahanan pangan. Sebetulnya masih banyak yang lain. Ada manunggal air, kemudian ada bersatu dengan alam, kemudian ada pompanisasi, begitu ada pembangunan rumah tidak layak huni, masih banyak. Nah, kita berbicara ketahanan pangan. TNI sendiri, Angkatan Darat khususnya di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati ini kita juga ikut memberikan pendampingan kepada Dinas Pertanian yang di bawah Kementerian Pertanian untuk melaksanakan luas tambah tanam. Satu. Kemudian kita juga melaksanakan optimalisasi lahan. Kemudian kita juga melaksanakan serapan gabah. Itu yang bisa kita lakukan. Sementara ini melaksanakan pendampingan. Sementara itu ya. Ya. Mungkin kalau nanti kerjasama dengan RRI-nya, wah ini mumpung lagi direkam nih Dan. Mungkin kita bisa ya Dan ya membuat sebuah acara langsung di depan publik, di depan masyarakat dengan Babinsa-nya ya kan? Kita akan lihat mereka mungkin sedang panen kah atau sedang tebar benih dan seterusnya gitu ya Dan. Seru bisa, kayaknya Dan. Bisa. Nanti ada waktu kapan nanti kita lihat ke lapangan bagaimana apa yang dilakukan oleh para babinsa kita bekerjasama dengan petugas lapangan dari Dinas Pertanian dalam hal mungkin sekarang ini kan waktunya mau panen ini Mas. Gitu kan. Panen, kemudian hasil panennya itu bisa dipastikan akan dibeli oleh Bulog. Betul. Nah, ini menghindari supaya tidak dibeli oleh tengkulak dengan harga yang rendah. Masalahnya tengkulak udah beli duluan, Pak. Nah, ini kita sudah sampaikan ini dari mulai jadi kita melaksanakan pendampingan mulai dari pembenihan ini sampai dengan panen nanti sudah kita pendampingan, laksanakan pendampingan. Betul. Jadi sekarang tengkulak nggak bisa main-main karena Babinsa ada di situ. Ya. Udah, nggak bisa nih. Ya, harapannya begitu. Kecuali misalnya tengkulaknya membeli harga dengan harga yang tinggi, lebih tinggi. Di bawah dari di atas dari Bulog. Dari Bulog. Nah, enggak apa-apa. Silakan enggak apa-apa. Tetapi kita harapkan 20% dari hasil panennya itu bisa dijual ke Bulog. Ya, kalau premium harganya 6.500, Mas. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal TNI, ikut ambil bagian dalam ketahanan pangan, kemudian infrastruktur di desa dan seterusnya, itu tuh nggak aneh ya, Komandan ya. Karena sejak zaman dulu ya TNI ya di situ gitu. Kalau kita lihat nih pemirsa dan juga pendengar, kalau kita lihat misalnya ada sebuah sungai gitu ya, yang dulunya hasil diperbaiki oleh TNI itu pasti tuh ada tulisannya tuh, ada ABRI atau apa gitu. Dan sampai sekarang tuh banyak tuh yang masih seperti itu. Artinya ketika negara memanggil TNI untuk melakukan hal seperti ini bukan sesuatu yang baru kan, bagi TNI ya. Betul. Bisa dikerjakan. Ya ini mah sehari-hari memang. Betul. Jadi pada saat beberapa tahun ke belakang, ini kita memang yang Mas sampaikan tadi bahwa kita ada juga program namanya TMMD. Ya, Tentara Manunggal Masuk Desa. Ya, kalau dulu kan ABRI Masuk Desa. Masuk Desa. Membangun desa, TMMD. Jadi TMMD itu sekarang dilaksanakan tiap 3 bulan. 3 bulan itu jadi dalam 1 tahun 4 kali dilaksanakan TMMD. Nah, lokasi-lokasinya tentunya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemda masing-masing. Betul. Di mana tempat-tempat atau wilayah-wilayah membutuhkan. Kemudian yang strategis misalnya bisa meningkatkan perekonomian rakyat ataupun bisa meningkatkan keamanannya, bisa meningkatkan kesadarannya karena dalam TMMD kan dibangun bukan hanya fisik, non fisik pun dibangun. Gitu, Mas. Daerah-daerah yang memang perlu dibantu dan seterusnya memang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tapi karena komandan juga punya Babinsa, komandan juga bisa tanya Babinsa, ini ada di daerah mana yang bisa kita perbaiki begitu ya. Betul. Ada Babinsa yang nakal nggak? Kalau nakal mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada, tapi itu oknum. Wah, gitu ya. Itu oknum. Tetapi sejauh ini ya alhamdulillah di jajaran Korem 063 alhamdulillah aman. Waduh, luar biasa. Karena memang kepemimpinan komandan ini sepertinya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Dan sesi terakhir Dan. MBG Dan. Gimana tuh Dan pelaksanaannya? Baik. Awalnya sebelum pelaksanaan kegiatan MBG ini memang kita pihak TNI menyiapkan lahan-lahan. Menyiapkan lahan untuk membuat SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. SPPG ya, kalau saya bilang dapurnya. Dapurnya gampangannya begitu. Dapurnya. Nah, dari dapur inilah
nanti proses distribusi makanan itu berjalan. Nah, di TNI sendiri khususnya di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati ini kita sudah ada sebanyak untuk internal Kodim aja ya, internal di Jalan Korem ini ada 9 dapur. Nah, ditambah dengan mitra dari Badan Gizi Nasional itu ada 52 mitra yayasan yang memenuhi ini, dan kita sudah melayani sekitar 150.000 orang per hari. Per hari. Wow. Per hari. Yang tersebar dari mulai Karawang sampai dengan Kabupaten Cirebon ya, di wilayah-wilayah Korem. Sampai dengan hari ini sekitar ya. Dan itu terus berlanjut. Itu terus berlanjut. Dan alhamdulillah saya juga mengapresiasi kepada jajaran di bawah saya Kodim-Kodim ini sampai dengan sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah terkait dengan penentuan dapur-dapur ini akan terus kita upayakan sehingga yang saat ini belum terjangkau seluruhnya Mas ini. Kan belum terjangkau seluruhnya ini. SD, kemudian SMP maupun ibu-ibu yang hamil dan menyusui ini belum terjangkau semuanya. Belum Nanti mudah-mudahan ke depan ini bisa kita jangkau. Tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah, kita pun harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Oke. Ya. Dan kalau misalnya kita minta untuk autokritik terhadap apa yang dilakukan terutama MBG. Ya. Dari sudut pandang TNI, sebenarnya apa yang masih harus kita perbaiki dari ini? Yang pertama mungkin kita dalam hal penyiapan sarana ya. Nah, ini sarana mungkin ini yang perlu mungkin jadi perhatian. Sarana, artinya dapur ini perlengkapannya harus betul-betul dijaga benar ini, karena jangan sampai kita kan tidak menutup telinga dan mata kita. Mungkin dari beberapa pemberitaan terakhir, contohnya di Cianjur ada keracunan, kemudian di Kalibata ada yang terkait dengan anggaran, gitu kan. Kemudian di Jawa Timur juga ada yang keracunan juga. Nah, ini kita tidak mengharapkan. Jadi betul-betul yang diberikan tanggung jawab dalam hal ini mungkin mitra ataupun yayasan betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan itu tidak terjadi. Ini malah nanti merugikan dari pihak ini sendiri nantinya, Badan Gizi Nasional ya. Gitu. Baik. Gitu. Saya nggak tahu ini sudah dapat berapa menit, tapi saya sudah diingatkan terus ini waktu sudah habis. Iya. Mudah-mudahan sih nanti ada episode lain, saya bisa mengundang kembali Pak Danrem. Kita akan bicara banyak hal tentu saja, karena kalau kita bicara soal TNI tentu nggak akan ada habisnya. Saya sering bilang bahwa TNI Angkatan Darat ya terutama, memang lahir dari rakyat ya, memang akan kembali ke rakyat begitu ya, untuk berkontribusi. Dan ini kameranya, saya ingin Komandan memberikan pesan kepada seluruh yang nonton, yang mendengarkan, karena nanti kalau ini berhasil kita putar dan ini bisa kita putar di platform digital, kemudian di RRI juga, dan mungkin kita akan putar berulang-ulang beberapa statement Komandan. Silakan. Baik, terima kasih. Para pemirsa RRI dimanapun berada, saya khususnya Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati yang mengharapkan pada seluruh masyarakat apabila ada hal-hal yang memang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jajaran saya khususnya Kodim-Kodim mulai dari Karawang, Purwakarta, Subang, Ciayu, Majakuning, tolong ini disampaikan secara langsung kepada Kodimnya ataupun bisa langsung kepada saya sebagai Komandan Korem. Jadi pasti ada hal-hal ataupun berita-berita yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kita pun siap untuk berdiskusi terkait dengan tugas-tugas yang kita lakukan. Nah, saya mengharapkan tetap kita jaga kondusivitas di wilayah masing-masing, perkuat persatuan dan kesatuan. Mari kita bangun wilayah kita masing-masing dengan kearifan lokal yang kita miliki, hindari atau jauhi dan jangan percaya dengan hoax. Bersama kita pasti kuat. Bersama pasti kita kuat, luar biasa. Komandan, terima kasih sudah hadir di RRI. Terima kasih, Mas. Saya punya keyakinan ini bukan pertemuan terakhir. Insya Allah bukan. Ini bukan pertemuan terakhir dan kita mungkin ke depan akan punya program bersama ya, Komandan ya. Insya Allah. Dan izin saya tutup, Komandan, pendengar dan juga pemirsa.
beberapa kali saya bilang dalam podcast ini bahwa TNI Angkatan Darat terutama, mereka lahir dari rakyat. Maka tidak mungkin TNI akan mengkhianati rakyat. Mereka akan selalu bersama rakyat. Saya M. Subhan, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baru saja usai Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.